akan terus konsisten untuk melakukan hilirisasi ya, dan tentunya kita membuka selebar-lebarnya kepada setiap negara ya, baik memang secara B2B, tidak berat sebelah ya, artinya tadi yang seperti Pak Menteri sampaikan, sudah ada duluan mungkin dari CATL, dari LG, dari BASF, tadi juga VW, yang sudah mungkin lebih dulu ya menjajaki dan sudah melakukan investasi di ekosistem EV baterai ini. Dan memang baru-baru saja tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri, Britishvolt ya akan juga berinvestasi, dan sekarang memang sudah pada tahap yang boleh dibilang sudah mengerucut lah ya dalam proses perizinan, dan itu mudah-mudahan ini sudah terjadi penyebaran juga ya, bukan hanya di Pulau Jawa untuk pembangunan atau pabrik yang akan didevelop tersebut. Jadi memang akan menjadi satu di kawasan di Indonesia Timur khususnya, agar memang tercipta ya pemerataan daripada pusat-pusat pertumbuhan. Saya rasa itu komitmen yang Kementerian Investasi lakukan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi segera, Mbak Sasa. Oke, artinya sejauh ini memang tahapannya sudah dalam tahap finalisasi dan semakin mengerucut. Nilai investasinya sejauh ini berapa Pak Angga? Dan lokasinya untuk Britishvolt ini akan dibangun di mana? Karena tadi Anda katakan nantinya akan tersebar, jadi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Iya, memang kita berharap fokusnya ini kan memang ke wilayah timur ya, karena memang bahan baku adanya di wilayah di sana ya, karena kalau memang lebih dekat dengan sumber bahan baku kan pastinya akan lebih ekonomis ya. Namun memang kita ketahui bersama challenge-nya memang ketersediaan daripada sumber energi ya, listrik dalam hal ini. Nah, ini memang yang kita bersama-sama dengan PLN juga berusaha untuk bisa menyediakan kebutuhan listrik tersebut, apalagi harapannya kan memang bisa tersuplai dari green energy ya, tidak mengandalkan lagi batu bara sebagai salah satu sumber utama dari ketersediaan energi untuk proses pembangunan di kawasan industri ini. Jadi memang harapannya seperti itu, dan kita lihat memang di wilayah Indonesia Timur juga kaya akan resource daripada LNG. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita optimalisasi juga energinya dari salah satunya dari energi tersebut, Mbak. Walaupun memang sekarang masih banyak menggunakan batu bara. Oke, jadi memang potensinya cukup besar, namun satu sisi tantangannya terkait dengan ketersediaan listrik, khususnya terkait dengan green energy. Saya akan ke Pak Arief. Pak Arief, dengan melihat banyaknya investor yang tertarik nih untuk berinvestasi, khususnya di ekosistem baterai kendaraan listrik, sebetulnya apa sih yang Anda lihat investor ini cukup tertarik berinvestasi di tanah air? Apakah terkait dengan infrastruktur atau mungkin perizinannya yang dikatakan cukup mudah? Ya, kalau untuk saat ini dengan semangat investasi yang menggelora dari kementerian, saya kira perizinan relatif bisa lebih mudah ya. Karena sekian lama juga saya berkiprah di bidang industri, betapa susahnya, betapa sulitnya investasi perizinan investasi ini. Tapi ya, syukur-syukur sekarang itu relatif bisa lebih mudah, dipercepat, dan ada ketersediaan data yang lebih akurat. Kemudian sejujurnya kalau disebut daya tarik apa yang menyebabkan para investor berdiudang ke Indonesia, yang pertama itu tentu saja potensi market Indonesia yang terpotret dari pertumbuhan kelas menengah yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Yang kedua, memang di sini ada potensi nikel sebagai salah satu bahan, tapi nikel itu bukan nikelnya ya, nikel itu harus diolah dulu, biji nikel diolah dulu menjadi katakanlah nikel sulfat jadi prekursor, terus jadi katot material jadi baterai. Jadi rangkainya begitu panjang, dan ini membentuk suatu ekosistem yang terintegrasi. Dan harapannya si para investor ini datang ke sini, potensi untuk tercipta integrasi yang ekosistem itu ada di Indonesia, dan tentu saja ada beberapa kemudahan, dan tentu saja juga ada harapan untuk mendapatkan semacam insentif ya, baik insentif dalam bentuk tax allowance, kemudahan atau keringanan pajak,
ataupun tax holiday dalam jangka waktu tertentu. Nah, cuma karena saya juga mendapat semacam info dari Kementerian Keuangan, mohon agar pemberian tax allowance dan tax holiday yang saat ini ranahnya PKPM agar lebih dioptimalkan, karena negara juga punya hak untuk mendapatkan bagian dari investasi ini dalam bentuk pajak dengan titik optimal yang bisa diperoleh oleh negara dan juga oleh investor. Demikian saja. Oke, Pak Angga, dikatakan bahwa dari segi insentif seperti tax allowance dan juga tax holiday ini belum dioptimalkan. Seperti apa tanggapan Anda? Saya rasa mungkin saya menambahkan ya dari Bang Arief tadi sampaikan. Artinya tax holiday dan tax allowance yang diberikan oleh negara kepada para investor itu harus tepat sasaran. Jadi jangan sampai tax holiday dan tax allowance-nya itu tidak tepat sasaran. Mungkin itu yang di-highlight oleh Bang Arief ya. Jadi supaya memang bisa benar-benar tepat sehingga potensi pemasukan negara di depan pun tidak berkurang gitu. Karena memang kan kalau kita bicara tax holiday dan tax allowance kan nanti ya, artinya tidak ditarik di depan lah seperti itu, tapi juga harus tepat sasaran, jangan sampai salah memberikan juga kepada industri-industri. Harus kita hitung betul itu ketika mengajukan proposal, hitungan-hitungan IRR-nya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada tax allowance dan tax holiday ya benar-benar hitungannya tepat gitu, berapa tahun akan diberikan tax holiday, lalu tax allowance-nya berupa master lease dan barang-barang yang memang digunakan untuk membangun industrinya, itu benar-benar bisa tepat. Saya rasa kita juga tetap bersama Kementerian Keuangan kebijakan tersebut selalu kita koordinasikan ya. Jadi benar-benar potensi penerimaan negara juga bisa optimal seperti itu, Mbak.